Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, untuk video kali ini kami kembali akan membahas soal-soal P3K tahun 2023. Nah teman-teman, untuk video kali ini kami akan membahas tes observasi diri P3K tahun 2023. Nah, teman-teman, video ini merupakan video part 1 dan semoga dengan adanya video kali ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman untuk lolos seleksi P3K tahun ini. Amin ya robbal alamin. Tes observasi diri sendiri. Nah, teman-teman, sesuai dengan juknis tahun lalu, tes observasi ini dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian pengawas, kemudian guru senior yang ada di sekolah untuk menilai teman-teman. Nah, untuk tahun ini teman-teman, yang akan menilai teman-teman ini adalah diri teman-teman sendiri. Makanya disebut dengan tes observasi diri sendiri. Nah, berdasarkan juknis tahun lalu teman-teman, tahun 2022, jadi ada 3 yang dinilai. Yang pertama latar belakang. Namun yang masuk ke dalam soal itu teman-teman ada 2, yakni penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Oke, saya ulangi teman-teman, penilaian kompetensi dan penilaian kinerja. Nah, untuk penilaian kompetensi teman-teman berikut ini kisi-kisinya. Jadi teman-teman, berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh guru, yakni profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Nah, berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014, ada 3 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang ASN, yakni teknis, manajerial, dan sosiokultural. Makanya dari kedua ini teman-teman disebut dengan kompetensi guru ASN yang indikatornya teman-teman ada 9. Nah, yang ke-9 ini yang harus teman-teman kuasai nantinya untuk mendapatkan nilai yang bagus di penilaian kompetensi. Yang pertama adalah menerapkan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan. Yang kedua, menerapkan refleksi terhadap cara berinteraksi aktif dengan peserta didik. Yang ketiga, menggunakan strategi manajemen kelas. Yang keempat, melakukan perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan laporan pembelajaran. Yang kelima, menyusun analisis struktur dan alur pengetahuan serta tahap penguasaan kompetensi peserta didik. Kemudian menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. Kemudian mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai. Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim, serta membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, dan pemangku kepentingan. Jadi ini 9 kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian atau tes observasi diri di bagian penilaian kompetensi. Nah, teman-teman, jika saya bentuk dalam tabel seperti ini modelnya teman-teman. Oke. Jadi tadi saya katakan bahwa untuk kompetensi undang-undang menurut Undang-Undang Guru teman-teman ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru atau dosen. Sedangkan untuk ASN ada 3 kompetensi yang dikuasai, teknis, manajerial, dan sosiokultural teman-teman. Nah, jika dikelompokkan, maka yang keempat ini teman-teman, ini termasuk di bagian teknis atau masuk di kepribadian, pedagogik, dan profesional. Yang pertama adalah kebiasaan refleksi, berpusat pada peserta didik, kemudian kenyamanan dan keamanan belajar, dan efektivitas pembelajaran dan asesmen yang berorientasi pada peserta didik, serta struktur pengetahuan. Sedangkan yang keempat ini yang ketiga ini masuk ke bagian manajerial. Kemudian yang perekat kebangsaan ini masuk di bagian sosiokultural. Ini yang masuk di kompetensi sosial menurut Undang-Undang Guru. Jadi saran saya teman-teman harus kuasai ke-9 ini, ke-9 indikator ini untuk mendapatkan nilai tinggi di bagian penilaian kompetensi.
Nah, bagi teman-teman yang masuk P2 atau P3, teman-teman fokus aja di bagian kepribadian, pedagogik dan sosial atau manajerial dan sosiokultural. Oke, jelas ya teman-teman untuk tabel indikator kompetensi. Kemudian untuk penilaian kinerja teman-teman ini ada 4 kisi-kisinya. Yang pertama tentang orientasi pelayanan, kemudian yang kedua adalah komitmen, ketiga kerjasama, dan yang keempat adalah kepemimpinan. Jadi sekali lagi teman-teman, ini berdasarkan juknis yang digunakan pada seleksi P3K tahun 2022. Namun teman-teman nih, jika nanti ada juknis baru yang keluar di tahun ini, mungkin kurang lebih teman-teman seperti ini kisi-kisinya. Oke, baik, seperti apa contoh soalnya? Oke, soal nomor 1 Bapak Ibu seperti ini. Sebagai guru, Anda diharapkan mampu mengelola kelas dengan efektif. Suatu ketika, Anda sebagai guru baru di sekolah dihadapkan dengan situasi kelas yang sangat tidak kondusif. Terlihat dari para peserta didik yang suka ngobrol sendiri saat pembelajaran berlangsung. Langkah yang Anda ambil dalam mengatasi situasi tersebut adalah A. Membuat kontrak pembelajaran bersama peserta didik. B. Mencari metode pembelajaran yang tepat untuk tiap-tiap kelas. C. Memberi tugas tambahan kepada peserta didik yang mengobrol sendiri. Dan D. Menegur secara lisan peserta didik yang ngobrol sendiri. Nah, teman-teman, untuk soal ini termasuk di bagian kompetensi, dia lebih ke manajemen kelas. Bagaimana cara teman-teman untuk mengelola kelas sehingga semua siswa ini secara aktif atau kelas yang kita ajarkan ini betul-betul materi pelajaran tersampaikan kepada anak-anak. Nah, jika menemukan masalah seperti ini teman-teman, solusinya adalah kita harus mencari metode pembelajaran yang tepat untuk tiap-tiap kelas karena masing-masing kelas ini berbeda karakter setiap siswanya. Oleh karena itu, metode pembelajaran ini harus banyak kita ketahui teman-teman sehingga kita bisa terapkan di masing-masing kelas sesuai dengan karakter siswa di setiap kelasnya. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah bagian B. Jika teman-teman situasi kelas yang tidak kondusif, teman-teman boleh mencari metode pembelajaran yang tepat untuk tiap-tiap kelas. Oke. Jelas ya Bapak Ibu? Next teman-teman kita ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini. Sebagai guru mata pelajaran, Anda diharapkan mampu memberikan materi yang dapat dengan mudah difahami peserta didik. Di sekolah, Anda dinilai sangat kompeten dalam mengajar. Namun, tahun ini mata pelajaran yang Anda ampu mengalami kemerosotan. Terlihat banyak peserta didik yang memiliki nilai rendah. Langkah yang Anda lakukan ialah A. Mengevaluasi pokok bahasan yang diberikan kepada peserta didik sesuai modul ajar atau belum. B. Meminta peserta didik yang memiliki nilai tinggi untuk membantu temannya yang masih memiliki nilai rendah. C. Menganggap hal tersebut bukan suatu masalah karena Anda sudah mengajar sesuai dengan prosedur. B. D. Mengusulkan jam tambahan kepada pihak sekolah agar peserta didik dapat melakukan pendalaman materi. Nah, teman-teman, untuk soal ini yang paling benar adalah bagian A. Jadi kita evaluasi pokok bahasan yang diberikan kepada peserta didik apakah sudah sesuai dengan modul ajar atau belum. Nah, jika belum teman-teman, nah itu kita perbaiki lagi sehingga nanti ke depannya nilai siswa ini bisa lebih meningkat atau siswa bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Oke, jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 2 ini jawabannya cukup jelas sekali yakni bagian A. Next teman-teman kita ke soal nomor 3. Nah, namun sebelumnya teman-teman kami ingin menginformasikan seperti hanya tahun-tahun sebelumnya teman-teman, alhamdulillah sudah ribuan boleh kami katakan bahwa teman-teman yang ikut belajar bersama kami Guru Kreatif 4.0 ini lulus seleksi P3K. Nah, di tahun ini teman-teman sebagai langkah awal kami membuka kelas premium dan simulasi P3K tahun 2023. Nah, jika teman-teman berminat, teman-teman bisa japri kami di WA berikut nomor WA kami teman-teman atau bisa DM di Instagram kami di @sulnana
Dan semua link ini teman-teman kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan teman-teman menghubungi kami. Oke, next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini. Berdasarkan hasil evaluasi yang diisi oleh peserta didik, banyak yang mengeluhkan sikap Anda dalam mengajar, yaitu terlalu sering memberikan tugas kepada peserta didik. Meskipun begitu, banyak pula peserta didik yang lebih memahami materi setelah mengerjakan tugas yang Anda berikan. Hal yang sebaiknya Anda lakukan setelah mengetahui hasil evaluasi tersebut ialah A. Membuat kesepakatan dengan peserta didik terkait pembelajaran dan risiko terdepan. B. Tetap memberikan tugas banyak kepada peserta didik sesuai prinsip Anda. C. Mencoba mengurangi tugas yang diberikan dengan sering melakukan latihan soal di kelas. Dan D. Meniadakan pemberian tugas yang dianggap membebani peserta didik. Nah, teman-teman, yang paling tepat untuk soal ini, opsi jawabannya yang paling benar adalah bagian C. Jika siswa teman-teman banyak mengeluh tentang soal yang kita berikan, maka bolehlah sekali-kali kita kurangi pemberian tugasnya dan kita ganti dengan melakukan latihan-latihan soal di dalam kelas. Oke, jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 3 ini saya rasa ini cukup mudah. Next kita ke soal nomor 4. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Salah satu kunci keberhasilan tujuan pembelajaran dapat dilihat dari manajemen kelas yang dilakukan oleh guru. Salah satu kelas yang Anda ampu memiliki karakter peserta didik yang suka datang terlambat. Berbagai upaya Anda lakukan, namun masih saja ada beberapa peserta didik datang terlambat di dalam kelas. Upaya yang Anda lakukan ialah A. Membuat kesepakatan bersama peserta didik dan menempelnya pada papan buletin dalam kelas. B. Meminta ketua kelas untuk mengkoordinasi ketertiban kelas agar tidak ada yang datang terlambat. C. Memberikan konsekuensi pada peserta didik yang masih datang terlambat di dalam kelas. Dan D. Tidak bosan untuk mengingatkan peserta didik untuk datang tepat waktu di kelas Anda. Nah, teman-teman, jika masalahnya seperti ini, solusi yang paling tepat ada di bagian A. Jadi sebisa mungkin teman-teman kita buat kesepakatan dulu kepada siswa kita dan kita tempel pada papan buletin dalam kelas. Apapun kesepakatannya teman-teman, jika misalnya kita kasih hukuman lah atau kita kasih apalah teman-teman jika ada yang datang terlambat, nah saya rasa itu lebih tepat. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita buat kesepakatan dulu dengan semua siswa atau kepada peserta didik yang akan kita ajar. Sehingga kedepannya semua siswa disiplin dan tidak ada lagi siswa yang datang terlambat. Oke, jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 4. Nah teman-teman, soal terakhir ini soal bonus. Nah seperti biasanya jawaban teman-teman silakan dituliskan di kolom komentar beserta alasan memilih opsi tersebut. Oke, soalnya seperti ini. Anda adalah seorang wali kelas. Suatu hari, peserta didik mengeluhkan cara pengajaran salah satu guru senior. Guru tersebut sering memberikan tugas, namun jarang menjelaskan penyelesaian soal kepada peserta didik. Hal yang sebaiknya Anda lakukan sebagai wali kelas ialah A. Meminta peserta didik agar memahami pola pengajaran yang dilakukan guru tersebut. B. Mengkritisi secara langsung cara mengajar guru tersebut meskipun senior Anda. C. Mengkomunikasikan permasalahan tersebut melalui kepala sekolah agar disampaikan kepada guru yang bersangkutan. D. Meminta peserta didik agar menyampaikannya secara langsung kepada guru yang bersangkutan. Oke, jawaban teman-teman silakan dituliskan di kolom komentar beserta alasannya memilih jawaban tersebut. Oke, baik teman-teman, sebelum saya tutup, saya mengatakan kembali bahwa teman-teman sebagai langkah awal teman-teman atau teman-teman bisa belajar dari sekarang, teman-teman boleh mengikuti kelas premium dan simulasi P3K bersama kami, tim guru kreatif. Jika berminat, teman-teman bisa wapri kami di WA atau DM di Instagram Sulnana. Dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan Bapak Ibu menghubungi kami. Baik Bapak Ibu, cukup sekian untuk video part 1 ini. Semoga video kali ini berkah dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan insya Allah semoga Bapak Ibu bisa lulus P3K tahun ini. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.